Bab kebiasaan 1, jadilah proaktif, bagian lingkaran kepedulian dan lingkaran pengaruh. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey menjelaskan bagaimana fokus dan tanggung jawab pribadi bisa menentukan tingkat efektivitas seseorang dalam menghadapi kehidupan. Satu cara lain yang sangat bagus untuk lebih sadar diri sehubungan dengan tingkat proaktivitas kita adalah dengan melihat di mana kita memfokuskan waktu dan energi kita. Masing-masing kita memiliki jangkauan luas hal-hal yang kita pedulikan, yaitu kesehatan kita, anak-anak kita, masalah di tempat kerja, utang negara, dan perang nuklir. Kita dapat memisahkannya dari hal-hal yang tidak melibatkan kita secara mental atau emosional dengan menciptakan lingkaran kepedulian. Ketika kita melihat hal-hal yang ada di dalam lingkaran kepedulian, tampak jelas ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol secara real, dan ada beberapa hal yang kita dapat perbuat sesuatu terhadapnya. Kita kemudian dapat mengelompokkan bagian yang terakhir ini ke dalam lingkaran pengaruh yang lebih kecil. Dengan menentukan mana dari kedua lingkaran ini yang merupakan fokus dari sebagian besar waktu dan energi kita, kita dapat menemukan banyak hal tentang tingkat proaktivitas kita. Orang proaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran pengaruhnya. Mereka mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat berbuat sesuatu. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar, yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka meningkat. Sebaliknya, orang reaktif memfokuskan upaya mereka di dalam lingkaran kepedulian. Mereka berfokus pada kelemahan orang lain, masalah di lingkungan, dan keadaan yang mereka tidak bisa kendalikan. Fokus mereka mengakibatkan sikap menyalahkan dan menuduh, bahasa yang reaktif, dan meningkatnya perasaan menjadi korban. Energi negatif yang dihasilkan oleh fokus ini digabungkan dengan ketidakpedulian terhadap hal-hal yang dapat mereka perbuat, yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka makin menyusut. Selama kita bekerja di dalam lingkaran kepedulian, kita memberi kekuasaan kepada hal-hal di dalamnya untuk mengendalikan kita. Kita tidak mengambil inisiatif proaktif yang perlu untuk mengadakan perubahan yang positif. Langsung, tak langsung, dan tanpa kontrol. Masalah yang kita hadapi masuk ke dalam salah satu dari 3 bidang kontrol langsung, yaitu masalah yang melibatkan perilaku kita sendiri. Kontrol tak langsung, yaitu masalah yang melibatkan perilaku orang lain. Atau tanpa kontrol, yaitu masalah yang kita tidak dapat berbuat langsung terhadapnya, seperti masa lalu kita atau realitas situasi. Pendekatan proaktif meletakkan langkah pertama dalam solusi dari ketiga jenis masalah pada lingkaran pengaruh mutakhir kita. Masalah-masalah terkontrol langsung diatasi dengan memperbaiki kebiasaan kita. Masalah-masalah ini jelas berada di dalam lingkaran pengaruh kita. Masalah-masalah terkontrol secara tidak langsung diatasi dengan mengubah metode pengaruh kita. Masalah-masalah tanpa kontrol memerlukan pengambilan tanggung jawab untuk mengubah garis pada bagian bawah wajah kita, yaitu untuk tersenyum, untuk menerima secara tulus dan damai masalah-masalah ini, dan belajar untuk hidup bersamanya, walaupun kita tidak menyukainya. Dengan cara ini, kita tidak memberi kekuasaan kepada masalah ini untuk mengendalikan kita. Kita berbagi semangat yang terkandung pada doa Alcoholics Anonymous. Tuhan, beri saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat dan harus diubah, ketenangan untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Entah masalahnya kontrol langsung, tak langsung, atau tanpa kontrol, kita memiliki langkah pertama dalam diri kita untuk pemecahannya. Mengubah kebiasaan kita, mengubah metode pengaruh kita, dan mengubah cara kita melihat masalah yang tak terkontrol, semuanya ada di dalam lingkaran pengaruh kita. Meluaskan lingkaran pengaruh. Sebuah organisasi dikepalai seorang yang sangat dinamis. Ia dapat membaca kecenderungan bisnis. Ia kreatif, berbakat, cakap, dan brilian. Namun, ia mempunyai gaya manajemen yang sangat diktatorial. Ia cenderung memperlakukan orang sebagai pesuruh, seolah-olah mereka tidak mempunyai pemikiran apapun. Cara berbicaranya dengan orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut adalah, ambil ini, ambil itu, sekarang kerjakan ini, sekarang kerjakan itu, saya yang mengambil keputusan. Akibatnya, ia diasingkan oleh hampir semua anggota tim eksekutifnya.
Mereka akan berkumpul di koridor dan mengeluh satu sama lain tentang orang ini. Semua diskusi mereka sangat canggih, sangat jelas, seolah mereka berusaha memperbaiki situasi yang ada. Namun, mereka melakukan hal ini tanpa berhenti, melepaskan diri dari tanggung jawab atas nama kelemahan pimpinan organisasi tersebut. Akan tetapi, salah seorang dari para eksekutif ini adalah seorang yang proaktif. Ia digerakkan oleh nilai, bukan perasaan. Ia mengambil inisiatif, yaitu dengan mengantisipasi, berempati, dan membaca situasi. Ia tidak buta akan kelemahan pimpinannya, tetapi bukannya mencela kelemahan tersebut, ia malah mengimbangi kelemahan tadi. Di mana si pimpinan lemah dalam gaya manajemennya, ia akan menjadi penyangga bagi orang-orangnya dan membuat kelemahan-kelemahan seperti ini tidak relevan. Dan ia bekerja dengan kekuatan pemimpin, yaitu visi, bakat, dan kreativitas. Orang ini berfokus pada lingkaran pengaruhnya. Ia juga diperlakukan seperti pesuruh, tetapi ia akan mengerjakan lebih daripada sekadar yang diminta. Ia mengantisipasi kebutuhan si pemimpin. Ia membaca dengan empati kekhawatiran mendasar yang dirasakan si pimpinan. Sehingga ketika ia menyajikan informasi, ia juga memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan analisis tersebut. Pada pertemuan berikutnya, tetap ada perintah kerjakan ini dan kerjakan itu untuk semua eksekutif, kecuali untuk satu orang. Untuk orang ini ia bertanya, apa pendapat Anda? Lingkaran pengaruhnya sudah berkembang. Hal ini menyebabkan suatu riak pada organisasi. Para eksekutif yang berpikiran reaktif mulai menembakkan amunisi balas dendam pada orang yang proaktif ini. Ini adalah sifat dasar orang reaktif untuk membebaskan diri mereka dari tanggung jawab. Akan tetapi, orang ini juga proaktif terhadap mereka. Sedikit demi sedikit, lingkaran pengaruhnya terhadap mereka pun bertumbuh. Lingkaran ini terus meluas, sehingga akhirnya tak seorang pun akan membuat langkah yang berarti di organisasi tersebut tanpa keterlibatan dan persetujuan orang ini, termasuk direktur. Namun si pimpinan tidak merasa terancam, karena kekuatan orang ini melengkapi kekuatannya dan mengimbangi kelemahannya. Keberhasilan orang ini tidak bergantung pada keadaannya. Banyak orang lain berada dalam situasi yang sama. Respons pilihannya terhadap keadaan itu, tetapi fokusnya pada lingkaran pengaruh yang membuat perbedaan, mempunyai dan menjadi. Salah satu cara menentukan di lingkaran mana perhatian kita berada adalah dengan membedakan antara mempunyai dan menjadi. Lingkaran kepedulian diisi dengan mempunyai. Saya akan bahagia seandainya saja mempunyai rumah yang sudah lunas cicilannya. Seandainya saja saya mempunyai bos yang tidak begitu diktator. Seandainya saja saya mempunyai suami yang lebih sabar. Seandainya saja saya mempunyai anak yang lebih patuh. Dan lingkaran pengaruh dipenuhi dengan menjadi. Saya dapat menjadi lebih sabar, menjadi bijaksana, menjadi penuh kasih. Ini adalah fokus karakter. Setiap kali kita berpikir masalahnya ada di luar sana, pikiran itu sendiri adalah masalahnya. Kita memberi kekuatan kepada apa yang ada di luar sana untuk mengendalikan kita. Paradigma perubahannya adalah dari luar ke dalam, yaitu apa yang ada di luar sana harus berubah sebelum kita dapat berubah. Tetapi, pendekatan proaktif adalah berubah dari dalam ke luar. Untuk menjadi berbeda, dan dengan menjadi berbeda untuk mengadakan perubahan positif pada apa yang ada di luar sana. Saya dapat menjadi lebih banyak akal, saya dapat menjadi lebih rajin, saya dapat menjadi lebih kreatif, saya dapat menjadi lebih mau bekerja sama. Gagasan ini membuat perubahan paradigma yang dramatis bagi banyak orang. Jauh lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, pengkondisian atau kondisi dari situasi kita yang mandek. Akan tetapi kita bertanggung jawab, yaitu mampu berespons untuk mengendalikan kehidupan kita dan untuk sangat mempengaruhi keadaan kita dengan berusaha berdasarkan kita apa adanya. Seandainya kita mempunyai masalah dalam perkawinan kita, apa yang sebenarnya kita peroleh dengan terus-menerus mengakui dosa istri kita? Dengan mengatakan kita tidak bertanggung jawab, kita membuat diri kita menjadi korban yang tak berdaya dan kita melumpuhkan diri kita dalam situasi yang negatif. Kita juga mengurangi kemampuan kita untuk mempengaruhi istri kita. Omelan, tuduhan, sikap kita yang mencela hanya membuatnya lebih sah berada dalam kelemahannya sendiri.
Kritik kita lebih buruk daripada perbuatan yang ingin kita perbaiki. Kemampuan kita untuk menimbulkan dampak positif pada situasi yang ada justru menjadi layu dan mati. Seandainya kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki situasi, kita dapat melakukan satu hal yang dapat kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat berhenti berusaha membentak istri kita dan lebih memperbaiki kelemahan kita sendiri. Kita dapat berfokus pada usaha menjadi pasangan yang baik, sumber dari cinta dan dukungan tanpa syarat. Mudah-mudahan istri kita akan merasakan kekuatan contoh proaktif tersebut dan memberi respons yang setimpal. Namun demikian, ia memberi respons atau tidak, cara paling positif yang dapat kita pengaruhi pada situasi kita adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri pada upaya kita untuk menjadi. Ada begitu banyak cara untuk bekerja pada lingkaran pengaruh, yaitu menjadi pendengar yang lebih baik, menjadi pasangan perkawinan yang lebih mengasihi, menjadi mahasiswa yang lebih baik, menjadi karyawan yang lebih mau bekerja sama dan berdedikasi. Kadang hal proaktif yang dapat kita kerjakan adalah menjadi bahagia, cukup tersenyum dengan tulus. Kebahagiaan, sama seperti kesedihan, adalah pilihan yang proaktif. Ada hal-hal seperti cuaca yang takkan pernah dimasukkan ke lingkaran pengaruh kita. Akan tetapi, sebagai orang proaktif, kita dapat membawa cuaca fisik atau sosial kita sendiri. Kita dapat menjadi bahagia dan menerima hal-hal yang sekarang tidak dapat kita kontrol, sementara kita berfokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ujian proaktivitas. Dalam peristiwa sehari-hari, kita bisa mengembangkan kapasitas proaktivitas kita untuk menangani tekanan yang luar biasa dari kehidupan. Hal ini terlihat dari bagaimana kita membuat dan memenuhi komitmen kita, bagaimana kita menghadapi kemacetan lalu lintas, bagaimana kita berespons terhadap pelanggan yang marah atau anak yang bandal. Hal ini pun tampak pada cara bagaimana kita memandang masalah kita dan kemana kita memfokuskan energi kita, juga dalam bahasa yang kita gunakan. Cobalah prinsip ini dalam perkawinan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Jangan berargumen untuk kelemahan orang lain. Jangan berargumen untuk kelemahan orang kita sendiri. Jika kita berbuat kesalahan, akuilah, perbaikilah dan belajarlah darinya segera. Jangan malah menyalahkan dan menuduh. Kerjakanlah hal-hal yang dapat kita kontrol. Latihlah diri kita. Berusahalah untuk menjadi. Lihat kelemahan orang lain dengan prihatin, bukan tuduhan. Yang penting bukanlah apa yang mereka tak kerjakan atau apa yang seharusnya mereka kerjakan. Yang penting adalah respons pilihan kita sendiri terhadap situasinya dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jika kita mulai memikirkan masalahnya ada di luar sana, berhentilah dulu. Pikirkan itu masalahnya. Orang yang melatih embrio kebebasan mereka hari demi hari akan sedikit demi sedikit memerluas kebebasan itu. Orang yang tidak melakukannya akan merasakan kebebasan itu menjadi layu hingga akhirnya dihidupkan belaka. Mereka bertindak berdasarkan naskah yang ditulis oleh orang tua, rekan, dan masyarakat. Kita bertanggung jawab atas efektivitas kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, dan akhirnya untuk sebagian besar keadaan kita. Jadi, bab kebiasaan 1, jadilah proaktif, bagian lingkaran kepedulian dan lingkaran pengaruh dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, menekankan bahwa ketika kita berhenti mengeluh tentang yang tak bisa kita kendalikan, dan mulai bertindak pada yang bisa kita ubah, disitulah kita mulai membangun kehidupan yang benar-benar efektif dan bermakna. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.